Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Hamdani, kita Ya, Pak. ujian kompre hari ini pedagogik ya. Ya, Pak. Saya minta 3 hal saja modul ajarnya, modul P5-nya dan PPRA, kemudian seputar PTK ya. Tapi sebelumnya silakan perkenalkan diri, kemudian boleh apa yang penting itu nama, asal sekolah, asal kampung, pengalaman mengajar, atau kalau ada yang lain-lain yang mau disampaikan terkait PPG ini boleh juga tentang diri Bapak, silakan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Hamdani. Saya berasal dari tempat lahir Kabupaten Simalungun, tepatnya di Desa Karanganom. Kemudian sekarang saya bekerja di Madrasah Sanawiyah Darul Sipahuh yang bertempat di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Halongonan. Kemudian saya Provinsinya apa? Provinsi Jawa Timur? provinsinya Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ya. Maaf. Sumatera Utara. Kemudian saya mempunyai pengalaman mengajar dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dan mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian mengenai pelaksanaan PPG ini, alhamdulillah sejauh ini saya sudah bisa melaksanakan ataupun menyelesaikan semua tugas-tugas yang sudah diberikan LPTK kepada saya dan sekarang sudah masuk di ujian komprehensif. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan lihat apa modul yang akan saya tanya. Coba dijelaskan sedikit dulu. Modul yang kedua ya. Kalau yang satu kurang lengkap saya lihat. Modul yang keduanya yang mungkin yang lebih tepat dibuka. Kalau modul RPP enggak usah. Modul 1 agak simpel. Modul 2-nya itu mungkin ya. Nah, saya minta menanya-nanya seputar modul ini komponennya apa, bagaimana merumuskan TP. Ada modul 2 ada nggak? Ini yang berapa nih? Satu, Pak. Ini yang kedua, Pak. Oh ya ini, coba dijelaskan apa itu. Nah, Pak, sebenarnya saya ini yang saya apakan, Pak? Yang saya presentasikan itu di modul 1, Pak. Sebenarnya, Pak. Ya, Pak. Oh yang satu. Ya, Pak. Yang dari Abu Ya. Hurairah, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Iya tapi itu komponennya kurang lengkap. Iya, Pak. Komponennya Lengkap, Pak, ya. simpel. Saya akan kalau materi nanti dengan Pak apa saya Oh, nanya iya, ya. komponennya aja. Ya, Pak. Kurang lengkap kan? Iya, memang, Pak. Ini yang berapa ini? Ini yang pertama, Pak. Oh yang pertama ini. Ya, Pak. Ini yang pertama, Pak. Model Oh 1. lumayan lah, lengkap itu. Tadi teman-temannya kok nggak lengkap tadi ya. Iya, Pak. Coba lihat di bawahnya apa? Di Oke, bawahnya, Pak. profil. Pancasila, Pak. Rahmatan lil alamin. Oh ada ya. Ada, Pak. Itu apa itu? Profil Rahmatan lil Alamin itu apa itu? Profil Pro- Pancasila apa? Profil Pancasila itu, Pak. Apa yang dipahami itu? Profil Pancasila itu profil pelajar Pancasila, yaitu singkatan dari P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang gunanya adalah untuk lebih istilahnya kita pembelajaran lintas disiplin, Pak. Pembelajaran lintas disiplin.
serta mengamati beberapa solusi permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, Pak. Tolong diperbesar sedikit apanya Oh, nih, bisa nggak? Kurang bisa. nampak oleh mata saya ini. Oke, Pak, bisa, Pak. Oh, apanya ini? Yang mana Bisa, Pak. memperbesar tampilan huruf apanya ini? Word Udah, Pak. itu mana ya? Baru nampak saya tuh. Ya, Pak. Ya, oke oke. Ini yang terakhir ini profil kerahmatan lil alamin yang ingin dicapai. Ini. Ya, Pak. Yang terakhir itu ada tawasud, tawazun, tatawur, ibtikar, tasamu. Ini sama Tasamu. dengan Ibu ini tadi juga nih, saya tanya tadi. Iya, Pak. Itu paham Ada. enggak itu Pak? Apa itu? Yang 5 itu apa itu? Kalau Ini kan keinginan kita, anak-anak kita memiliki iya, sifat nilai ini. Apa iya, Pak. maksudnya? Paham enggak itu, Pak? Kalau menurut pendapat saya, Pak, mengenai pertama tawasud. Nah, tawasud itu artinya, Pak, tawasud, tawasud, tawas, tawas. Wasatan, wasatan, Nah, tawasud. yaitu mengambil sebuah kesimpulan yang tidak istilahnya yang tidak melebihkan ataupun mengurangi dari suatu permasalahan gitu, Pak. Jadi diambil pertengahannya dalam artian eh, kesimpulan itu sudah benar dan dan sudah bisa dilaksanakan gitu, Pak. Terus tawazun? Kalau tawazun ya, tawazun. Tawazun kurang paham, Pak. Belum, Pak. Tawazun. Yang saya pelajari sebenarnya, Pak, tentang ta'adud, tapi di sini saya sepertinya salah menulis ini, Pak. Enggak Iya, ada, Pak. Pak ya. Seharusnya Tadubnya enggak ada ya. iya, Pak. Seharusnya saya pahami ta'adud Oh, yang beradab kan gitu, Pak. iyalah. Ta'adud, Nanti diperbaiki toleransi, lagi ya. ya, toleransi tasamu, Pak, itu, Pak. Saya Ini juga kan agak terkait juga nanti dengan modul P5-nya ya. iya, Pak. Modul P5-nya juga harus dimuat. Iya, Pak. Kalau tasamu, tahu tasamu? Kalau tasamuh itu artinya toleransi, Pak. Oh ya, Iya, toleransi. Kalau toleransi. ibtikar, Ibtikar itu berpikir. bukan. Itu Oh, ifkar itu. ibtikar, Ibtikar. Ini ibtikar. berarti berutang Pak Agus ke saya Iya, ya. siap, Pak. Ibtikar itu apa ya? Ya, ini saya cari, Pak. Ibtikar satu, tawazun satu, tatawur satu, tiga. Tatawur Iya, juga Pak. belum itu. Tawur. Lanjut. Ya, Pak. Terus ke bawah. Alat. Materi buku. Materinya Materi enggak ada ya. materi Al-Quran Hadis, Pak, kelas 9 yang dikeluarkan oleh KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Ada 2020. dilampirkan materinya itu di belakang. Ada, Pak, di bawah, Pak. Nah, dan nanti Ada, Pak. ditanya sama Pak Elvi materi itu nanti didalami Oh, ya. iya, Pak, ada, Pak. Ya, saya enggak nanya materi lah. Model pembelajaran coba terus, gua. Model pembelajaran tatap muka. Bisa aja, Pak. Oh, model pembelajaran bukan itu. Salah, Pak, ya. Model pembelajaran itu umpamanya cooperative learning, active learning, itu yang Hmm, model pembelajaran. Ya, demonstrasi ya, Pak. Demonstrasi. oh, discovery Iya, learning, discovery ya learning. Iya, ya. Pak. Siap, Pak. Itu bukan tatap muka, ini bukan model pembelajaran ini. Ini sistem pembelajaran Pelajaran. daring dan tidak daring ya. Pembelajaran, Pak. Itu sistem, bukan model. Oh, harusnya ini yang harusnya dijelaskan karena dia Iya. menyangkut nanti apa manfaatnya kita menjelaskan Model model, nanti pembelajaran dia itu, Pak. menyangkut kepada kegiatan pembelajaran kita Iya. dari kegiatan inti ya. Lalu apa itu tujuan? Apa lagi nih? Ini tujuan pembelajaran tiba-tiba ada di sini. Padahal dalam kurikulum 2000 Merdeka itu ada CP dulu, ada tujuan, ada alur, baru modul ini ya, modul. 4 itu yang menjadi poin penting dalam memahami kurikulum Merdeka ya. Iya. CP,
TP, TP, ACP, ATP, ATP, baru modul. Ini tiba-tiba ada TP. Gimana Bapak membuat ETP ini nih? Acuannya kemana? Sebenarnya Pak dari modul ajar yang saya buat ini sebenarnya ada bagan-bagannya Pak. Sebenarnya ada kotak-kotak. Tinggal karena memang saya rasa lebih praktis yang seperti ini. Jadi saya buat nggak ada tabel-tabelnya Pak. Tinggal dari maksud Oh, tujuan pembelajaran ini saya ajukan ke metode tujuan pembelajaran ini Pak. Maksudnya berdisiplin dalam belajar, rajin membaca buku dan literasi. Karena di atas saya buat situ tentang melafalkan dan menghafal gitu Pak. Jadi otomatis kalau kita oke. melafalkan dan menghafal harus literasi banyak membaca gitu Pak. Sebenarnya Pak. Oke lah, kalau Iya Pak. tujuan itu asal ada, kalau istilah Bu Eni tadi ada fiil maf'ul bihnya, Iya, ada iya, kompetensi, iya, ada materinya, boleh lah ya. iya Pak. Boleh lah. Boleh kreativitas guru. Tapi kalau CP kira guru udah boleh kreatif ya. Iya Pak. Karena CP itu dibuat oleh Kementerian Ya Pak, udah baku dia Agama. Pak. Udah baku barangnya Iya, ya. iya Pak. Kalau membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini gimana caranya ini? Kok tiba-tiba muncul aja dua kriteria? Dari mana Iya, asalnya ini? kriteria ya. Kriteria tujuan pembelajaran. Harusnya kriterianya Ada tiga, lebih. Pak. Sebenarnya sebenarnya ada tiga tuh, Pak. Ada pengetahuannya, ada keterampilan, ada sikapnya, Pak. Sebenarnya Iya tujuan kan? pembelajarannya ya, Pak. Kedisiplin, memahami ya. Iya, Pak. Nanti diperbaiki lagi nanti itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya tandai, Pak. Ke KKTP ini ya dulu kan kriteria ketuntasan minimal KKM Iya, namanya. KKM, Sekarang namanya KKTP. TP, Kriteria ketuntasan anak tuntasan. itu tuntas apa? Anak itu mencapai tujuan apa kriterianya? Tentu mencakup Mm, tiga hal tadi ya. iya, Pak. Kognitif. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Ada pemahaman bermakna. Ini berangkat dari konsep pembelajaran bermakna ini. Apa pembelajaran bermakna? Jadi pembelajaran bermakna dari materi ini, Pak, saya ambil berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah. Jadi siswa dengan adanya hadis itu tadi lebih termotivasi Pak untuk belajar dan menuntut ilmu dengan lebih sungguh-sungguh Pak. Itu pelajaran bermaknanya Pak, menurut saya Pak. Oke. Iya Pak. Bermakna ya, Iya Pak. mengetahui keistimewaan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Iya Pak. Terus ke bawah penanyaan pemantik. Ini memantik ini kan ibarat api membakar semangat anak. Iya Ini Pak. sudah membakar semangat anak nah ini. Insya Allah Pak, ini pemantik ini biasanya saya lakukan di awal-awal pembelajaran untuk istilahnya untuk lebih memotivasi ataupun meningkatkan semangat dari anak-anak Pak gitu Pak. Oke. Kegiatan pembelajaran ada kegiatan persiapan ya. Ini apa ini kegiatan pembelajaran? Ini kegiatan persiapan ini sebelum pendahuluan ini. Apa yang disiapkan sebelum mengajar? Sebelum mengajar, biasanya kita menyiapkan pertama materi, Pak, materi yang ingin kita ajarkan, Materi, kemudian bahan-bahan ataupun media. media-media untuk lebih menjelaskan. Media, Iya, Pak, biasanya pakai media media apa, belajar. Pak? Apa? Media apa yang dipakai biasanya ngajar? Kalau saya, Pak, kadang-kadang memakai Infocus, Pak, menampilkan Kalau di sini beberapa. nanti mau pakai media apa rencananya? Kalau di sini saya biasanya Infocus, Pak, kalau di sini, Pak. Lebih sering ke Fokus Infocus, ya. Pak. Iya, Pak. Ada yang fokus di sekolahnya? Ada, Pak. Ada ya. Iya, Pak. Kalau ada yang fokus, anak lebih senang Iya, itu. Pak. Maka ditampilkan video atau apa nanti ya, Iya, Pak. sesuai tujuan pembelajaran kita Pembelajaran. ya. Iya, Pak. Apa lagi ini yang disiapkan?
Selain media apa lagi? Buku teks Pak, buku teks ataupun buku-buku pendukung Pak untuk literasinya Pak. Untuk mengambil wawasan dari pendapat-pendapat para ahli misalnya Pak dan sebagainya Pak. Ya. Ya. Kegiatan pendahuluan. Oke. Kemudian yang di bawah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini harus disesuaikan dengan keterampilan abad 21. Ini belum nampak oleh saya ini. Tahu ada 4C. 4C Pak. Kurang tahu Pak. Apa itu 4C? Kurang tahu Pak. 4C Pak. Kreativitas. 4C. C. Kreativitas. Das. Critical thinking. Collaboration. Communication. Nah, 4 itu. Oh iya Pak. C4 Pak ya. Ya. Communication, collaboration, critical thinking, dan kemudian kreativitas ya. Ada 4 itu yang harus dicantumkan dan harus dimuat dalam kegiatan inti. Di abad 21. Kalau kolaboratif itu menyuruh anak berkelompok. Kalau kreativitas itu menyuruh anak umpamanya menonton video pembelajaran yang Bapak buat tadi, itu dicantumkan. Iya Pak. Ini belum nampak ini. Belum nampak Pak. Masih sederhana sekali kayaknya ini Pak. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi, tahu nggak itu Pak Agus? Sebenarnya Pak, kalau untuk kurikulum Merdeka, jujur saja saya ini Pak, memang di sekolah kami belum menerapkan Pak. Tinggal memang saya masih kurang wawasan Pak untuk memperdalam kurikulum Merdeka ini Pak. Jadi kurang paham Pak. Oh iya. Iya Pak. Modul-modulnya dibaca ya? Insya Allah Pak, ya Pak. Siap Pak. Nanti Bapak akan diuji UP terakhir, nanti lebih banyak ke modul itu ya. Iya Pak. Diperhatikan modulnya lagi ya. Modul Pak, ya Pak. Ada di bawah penilaian, ini asesmen di bawah ini itu yang apa itu asesmennya itu? Asesmen sini saya buat 3 jenis, ada diagnotis, ada formatif, ada sumatif Pak. Apa bedanya itu? Kalau dia apa namanya? Kalau dia formatif dia penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran, sedangkan kalau sumatif dia di akhir pembelajaran Pak. Maksudnya dengan essay test ataupun kita mengasih pilihan ganda gitu Pak, tugas-tugasnya Pak. Oke ya. Iya Pak. Tapi di sini enggak ada contoh pertanyaan. Iya, Pak. Pertanyaannya ada di bawah. Coba lihat di bawahnya apa lagi? Tadi Pak, kalau pertanyaannya saya tadi di atas Pak. Modul-modulnya harus jelas itu iya, di Pak. modul. Sebenarnya sini ada tabel. Iya, ada tabel-tabelnya benar Pak. Iya, harus jelas itu ya. Iya Pak, siap Pak. Oke lah. Nah, itu diperhatikan itu perbedaannya nih dan jenis-jenis instrumennya ya. Oke. Iya Pak. Tutup lah ini. Iya Pak. Sekarang saya tanya P5 PRA tadi ada proyek yang disuruh kita membuat modulnya. Ada Pak, ya Pak. Bapak mau buat proyek apa rencananya? Kalau saya sini saya pilih Pak demonstrasi Pancasila Pak. Demokrasi. Demokrasi Pancasila Pak. Demokrasi Pancasila ya. Itu jadi apa proyeknya itu? Proyeknya Pak, kami membentuk sebuah organisasi siswa intramadrasah gitu Pak. Yang istilahnya untuk di situ banyak ada Muslim, ada Kristen di sekolahnya, enggak? Bukan? Kalau kami Pak, ya? Muslim semua Pak. Alhamdulillah Pak. Muslim. Iya, Pak. Demokrasi itu kemana proyeknya itu? Pemilihan apa umpamanya ada? OSIS Pak, pemilihan OSIS Pak. Proyeknya? Oh jadi OSIS ya. Proyeknya sini kami biasanya Pak mengadakan seperti pemilu itu Pak. Istilahnya pakai istilahnya sebelum kita pemilihan ketua OSIS itu mereka menyampaikan visi dan misi. Kemudian kita pilih secara jujur adil Pak. Seperti pemilu itu Pak sistemnya Pak. Oke, kalau itu proyeknya itu nanti diskusikanlah dengan waka kesiswaan ya. Iya Pak. Oke lah. Oke, saya kira bisa diterapkan nanti di PPL. Kira-kira bisa nggak itu? Insya Allah Pak, nanti kalau sudah saya siapkan bahan-bahannya secara matang, insya Allah bisa Pak. Nah,
Ikutilah itu modulnya. Nanti Iya, kalau Pak. udah oke modul P5-nya, nah ya, Iya. ini modul ini dibawa ke sekolah, Mm-mm. dibicarakan dengan guru-guru yang Gurunya. relevan. Karena kan P5 PPRA ini dia kan kalau saya memahami kokurikuler ya, Iya, Pak. Kalau reguler, Pak. bukan ekstrakurikuler. Mm-mm. Saya lihat ada yang salah juga memahami ekstrakurikuler, sebenarnya Mm. kokurikuler. Pakai kuler. Kokurikuler itu artinya kurikulum kerjasama. Mm-mm. Kurikulum kerjasama. Kalau ekstra kan di luar, tidak terkait dengan kegiatan intra. Ini dia terkait dengan intra sebenarnya, tapi dia Iya, harus Pak. kerjasama. Kerjasama, Pak. Buktinya di Gotong modul royong. ajar kita ada kita muat profil kan? Ada, Pak. Nah, Tentang gotong itu royong makanya itu, dia Pak. bukan ekstrakurikuler. Iya. PTK apa judulnya? Kalau PTK di sini saya buat judulnya, Pak, peningkatan prestasi belajar Al-Quran Hadis dengan metode demonstrasi pada siswa kelas 9 di MTSS Darul Ulum Sipahu, Pak. Metode demonstrasi, Pak. Metode demonstrasi ya. Masih, ya, Pak. Kurang metode demonstrasi di Al-Quran hadis apanya yang mau didemonstrasikan? Biasanya yang demonstrasi itu di fikih biasanya. Demonstrasi sholat, Iya, Pak. demonstrasi haji, demonstrasi wudhu, Mm-mm. demonstrasi penyelenggaraan jenazah, demonstrasi. Kalau di Al-Quran hadis, kok didemonstrasikan? Yang mau didemonstrasikan apa? Kalau rencana saya ini, Pak, tentang apa istilahnya penyampaian, kalau saya buatkan, Pak, tentang penyampaian media, misalnya media pembelajaran. Jadi siswa dengan media pembelajaran itu lebih aktif dan lebih inovatif gitu, Pak. Jadi kita cenderung ke ke Jangan medianya, Pak. demonstrasi. Ya, Pak. Judulnya bukan demonstrasi, itu media cocoknya Media, ya. Pak. Peningkatan prestasi itu tukar aja dengan hasil belajar. Hasil Peningkatan belajar, hasil Pak, ya. belajar melalui media apa, Bang? Media Hasil belajar. slide, Iya, hasil media belajar, Pak. YouTube, Oh, iya. media apa umpamanya, media Hmm. TikTok atau Hmm. media apa ya? Itu Iya, Pak. jenis-jenis media kan banyak banyak pula macamnya itu. Media, ya, Pak. Betul. Disesuaikan nanti masalahnya ya. Iya, Pak. Siapa? Dan PPL nanti disesuaikan dengan model tadi, modelnya kan belum nampak itu. Iya, masih sederhana sekali, Pak. Masih Masih belajar. kosong Iya, modelnya Pak. ya. Iya, Pak. Baik, Pak Agus. Iya, Pak. Saya, Pak. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, Pak Agus. Pak Agus ngajarnya Al-Quran hadis juga. Iya, Pak. Eh, Terus sekarang di mana ini? Mengajarnya, Pak. Ya. Ya, saya mengajar di MTSS Darul Ulum Sipahu, Kecamatan Halengonan, Kabupaten Padang Laos Utara, Provinsi Sumatera Utara, Pak. Oh, orang kita ini. Iya, orang Sumatera Utara, Pak. Tidak ini, ya. Eh, saya kira tadi masih orang Jawa karena Ya, ada saya Agus. saya orang Jawa memang, Pak. Orang Jawa kelahiran Sumatera, Pak. Pujakusuma, Pak. Oh, Ah, cuma iya, Pak. kenapa dari terdampar di Medan itu Sumatera Utara? Orang tua gimana ya? Transmigrasi dulu nenek, Pak. Nenek sama kakek transmigrasi Oh, dari Jawa Timur, Pak. Malang. bahasa Jawa masih lancar. Alhamdulillah, Pak. Iso, Pak, iso. Oh, bahasa Batak juga sudah bisa. Kalau bahasa Batak sedikit-sedikit, Pak, tapi paham. Horas ya. Bagus, Ya, Pak. Siapa? bagus. Ya, Pak. Gimana, Pak? Maaf, Pak. RPP yang diupload di LMS kemarin temanya tentang apa? Temanya tentang menuntut ilmu, Pak. Semangat untuk menuntut ilmu, pantang menyerah dalam menuntut ilmu, Pak. Oh, itu ayatnya eh, terkait dengan Firqatun itu ya.
Kalau ini yang saya bahas Pak di pembelajaran ini tentang hadis dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Pak. Apa? Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Pak. Hadis Tentang apa itu? Apa? tentang menuntut ilmu Pak. Utlul bulan ini mah. Bukan Pak. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi lal jannah Pak. Oh, itu ya. Iya Pak. Baik, Pak Agus. Ya Pak. Saya kira eh, lebih konkret, Iya Pak. yang lebih jelas, barangkali memang di hadis ya. Iya Pak. Nah, tentang menuntut ilmu itu yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah. Iya Pak. Kan menuntut ilmu itu kan biasa-biasa saja itu, Pak Agus ya. Iya. Eh, Barangkali sampai siswa kita menuntut ilmu itu eh, apa ya, sebuah keharusan dari anak-anak kita sih. Pak, jaringannya kurang jelas Pak. Suaranya Pak. Jelas. Iya Pak. Putus-putus Pak. Kalau sekarang sudah belum? Nah, alhamdulillah Pak. Sudah mulai. Nah, ketika Pak Agus menjelaskan ini, saya kira perlu figur, perlu contoh. Kurang jelas Pak. Jaringan apa suaranya Pak? Apa? Jaringan ya. Iya Pak. Sepertinya Pak. Biasanya lancar Pak. Hari ini Iya, yang... iya. Iya ya. Udah Pak. Nah, Udah Pak. ketika di Pak Agus nih kemudian udah lancar. Nah, ini ada apa ini? Iya Pak. Baik, Pak Agus. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya kira ketika pembelajaran menuntut kalian atau perlu penjelasan lebih 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 acuannya itu menarik dia belajar menuntut ilmu itu. Kalau Pak Agus apa yang disampaikan ketika pembelajaran awal? Biasanya Pak, kalau setiap saya, bukan setiap ya, sering juga saya kalau mengajar itu menggunakan beberapa media Pak. Nah, beberapa media untuk supaya anak-anak lebih tertarik dan lebih ada daya serapnya lebih tinggi gitu Pak. Dengan menyaksikan berupa tampilan-tampilan seperti video ataupun seperti cerita-cerita gitu Pak. Menggunakan infocus biasanya Pak. Ada videonya Pak Agus? Kalau ini untuk sementara ini Pak yang saya siapkan slide tentang mulut ilmu Pak. PPT berarti ya. Iya PPT Pak. Dalam Coba apa yang saya share screen Pak ya, izin share screen Pak. sekarang. Ini Pak. Oh, Ini ayat yang berkaitan dengan menuntut ilmu Pak. Surah Al-Mujadilah ayat 11 Pak. Saya jadikan tidak sebagai ya, majelis ini ya. iya Pak, saya jadikan sebagai mukadimah ataupun sebelum memulai pembelajaran kita tadarusan dulu untuk sambil nanti meresapi isi kandungan dari Al-Qur'an ini apa Pak yang berkaitan dengan menuntut ilmu Pak.
Oh iya, iya. Iya Pak. Eh, kalau video belum ya? Ada videonya? Ini hanya slide-slide saja Pak. Oh, Kalau slide saja. ya kalau videonya biasanya langsung dari YouTube aja gitu Pak. Kita cari yang berkaitan dengan materinya gitu aja Pak. Ya, saya kira kan walaupun dari YouTube itu, Iya Pak. tapi barangkali kita buat, Oh ada Pak. Ntar Pak. Bisa saya nah, tampilkan Pak? Iya Pak. Ntar Pak ya. ya, Izin share screen dulu Pak. Saya tutup dulu ini, Pak. Hmm. Ntar, Pak. Terus salah Pak. Terus Pak ya. Ada di sini ya, video. ya. Oh, terus, Pak. MP4 dia. Oh iya. Ada. Hmm. Hmm. Ada apa sih? Iya Pak. Eh, Siapa? Hmm. Hmm. Wah, bisa. Itulah Pak sebagian dari contoh video Pak untuk memotivasi belajar peserta didik Pak. oh iya. Iya Pak. Eh, eh, kalau dilihat dari eh, critical thinking-nya dari PPT yang Pak Agus kemukakan itu dari anak-anak, apa yang muncul respon dari mereka? Biasanya Pak, kan kadang-kadang di kelas kita itu ada beberapa siswa yang beragam minat gitu Pak. Maksud saya ada yang suka dengan mata pelajaran tertentu gitu Pak. Jadi saya mencoba untuk merangsang anak-anak didik kita ini yang kurang dalam minat belajarnya. Contoh lah kita bilang di materi Quran hadis ini supaya ada motivasi tersendiri bagi anak tersebut untuk lebih oh seperti ini enaknya sebenarnya mempelajari ilmu Al-Quran hadis itu dan sebagainya Pak. Sebenarnya itu Pak salah satu motivasi saya untuk setiap mengajarkan itu memberikan video-video motivasi pembelajaran itu Pak. Oh ya. Iya Pak. Kalau di situ antara Muslim dengan kedekatan, Kalau MT-nya. kita Pak di sini Pak mayoritas Muslim Pak daerah kita ini Pak. Oh Muslim, seperti di Iya, itu ya. iya Pak. Ya masuk mayoritas Muslim Pak. Iya, anak-anak kita itu dia juga bergaul dengan non Muslim. Enggak Pak, tidak Pak. Enggak ada non Muslim sini Pak. Itu jarak jarak berapa kemudian bisa ditemui non Muslim atau Kristiani itu?
Biasanya mereka di kebun-kebun gitu Pak, di perkebunan Pak biasanya Pak, kerja di kebun orang gitu Pak, gitu Pak. Kalau untuk di wilayah pedesaannya ini kampungnya memang nggak ada Pak. Tertentu dia Pak, tertentu. Memang kalau dari sekolah kami ini Pak, sekitar agak lumayan juga lah Pak, sekitar ada 20 menit gitu Pak, baru bisalah kita temui sebagian dari non-Muslim Pak. Oh, gitu ya. Iya Pak. Kan ini, kalau dalam konsepsinya Islam, Iya Al-Quran dan Pak. menuntut ilmu itu kan menjadi sebuah kewajiban ya. Iya Pak. Artinya bahwa memang belajar itu menjadi spirit umat Islam. Iya Pak. Dan bahwa menuntut hanya saja. Kurang jelas Pak, apanya Pak? Suaranya Pak, putus Pak. Mungkin jaringan saya nih yang kurang bagus Pak. Ilmu Mohon izin saya hotspotkan dulu Pak. Nggak tahu lebih bagus Pak. Nggak bagus memang. Pak Bos, sudah bisa lagi. Ya Pak, udah lumayan Pak. Kemudian bagaimana mengkontekstualisasikan tema ini menurut Pak Agus ini kepada siswa, kepada anak-anak kita? Mengkontekstualisasikan tentang menuntut ilmu ini Pak, biasanya salah satu dari tindakan kita untuk materi Al-Quran Hadis ini, kami setiap hari sebelum melaksanakan KBM atau setengah jam sebelum melaksanakan KBM itu kami siswa semua dikumpulkan di suatu tempat gitu kan Pak. Kemudian kami membagi beberapa kelompok-kelompok untuk tadarusan gitu Pak, ataupun istilahnya tahsin Quran gitu Pak. Jadi dalam artian ini setelah anak-anak membaca Al-Quran itu bisa menyetorkan langsung hafalannya itu kepada guru-guru yang setelah ditentukan gitu Pak. Itu biasanya yang kami lakukan untuk kontekstualisasi salah satu ilmu pengetahuan ini Pak di bidang membaca Al-Quran Pak. Oh ya, Iya ini Pak. kan ada juga yang menarik nih Pak. Iya Pak. Kita punya sandaran, punya dasar terkait dengan kewajiban menuntut ilmu. Iya Pak. Tapi ke sisi yang lain bahwa umat Islam dari segi iptek itu agak tertinggal dibandingkan dengan umat yang Non-Muslim. lain. Iya Pak. Sisi yang seperti ini bagaimana kira-kira ketika ini diungkapkan kepada siswa kita apa? Gimana menurut Pak Agus itu? Sebenarnya Pak, memang diakui juga kalau masalah iptek ini Pak, kalau menurut saya Pak, pandangan saya. Karena di daerah saya ini memang Pak, masih bisa kita bilang masih daerah terpencil. Banyak murid-murid kita yang berasal dari daerah terpencil Pak. Dalam artian untuk dalam segi teknologi memang sangat-sangat belum memadai gitu Pak. Untuk memahami teknologi itu Pak. Hanya sebagian besar, hanya sebagian kecil saja yang memang sudah paham tentang teknologi ini Pak. Ya, Pak. Coba dibaca Pak Agus. Loh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا صدق Udah cukup. الله العظيم. Coba kertas sama pulpen Pak Gus. Ya Pak. Coba ditulis. Ya Pak. Aqimis sholati. Aqimis sholat. Lidulu Duluki syamsi ila ghasaqil lail. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Udah cukup. Ya Pak. Coba diangkat Pak Apa? Agus. Oh, nggak kelihatan. Terus agak dekat kan. Mungkin Coba ya. Kan ini caranya. nggak Pak. kelihatan. Ya Pak, ntar Pak. Ditarik dulu kok laptop. Oh, nggak kelihatan Ini ya. nggak kelihatan Pak. Ini Pak. Kalau di Ntar Pak ya. Sekali lagi Pak. kalau dilepas. Ah, tunggu ya seperti itu. Ya mantap. Betul. Udah Pak. Ya Pak. Ya mantap Pak Agus. Siapa? Baik, saya kira kita cukupkan. Terima kasih atas Pak Agus. Siapa? Kita baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Pak Agus sukses Alhamdulillah. dan Sama-sama Pak. mengajar di sana ya Pak Agus. Baik, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.